kita lanjutkan proyek sistem informasi akademik kita ya, dengan menggunakan Microsoft Access ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat sebuah tabel KRS dan detail KRS ya, termasuk membuat form ini ya, sederhana. Nah, pada pertemuan kali ini ya, saya sudah isikan datanya nih ya. Datanya udah saya isi kurang lebih ya sekitar 40 data ya untuk KRS, dan detailnya juga sekitar 39 ya. Nanti ini bisa ditambahkan, yang penting ada data dulu buat contoh ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk desain dari formnya ini ya. Kelihatannya ini masih belum rapi, ini harusnya rata kiri gitu ya. Kita desain aja dulu ya. Kita desain dulu formnya. Saya buka dulu KRS dulu ya, form KRS. Desain view di sini ya. Nah, saya rapikan dulu. Ini posisinya karena KRS ini di tengah ya. Karena ini ID saya taruh di tengah. Ini adalah rata kiri ya. Rata kiri. Untuk tahun ajaran juga saya bikin rata kiri. Nah, ini untuk status juga kita buatkan rata kiri ya. Rata kiri ya. Student ID juga ini kita bikin rata kiri ya. Oke, biar ini rapi dulu ya. Coba kita lihat hasilnya, view. Nah, ini tanggal cukup ya. Saya rasa kurang kecil, kita kecilkan lagi tanggalnya nih. Oke, kita perkecil, segini cukup ya. Nah, ini digeser semua. Oke, geser ya. Di sini kita perbaiki dulu terkait ini dikunci, ini diisi ya. Nah, ini baru kayak sebenarnya si academic year ini seharusnya kita punya tabel, ada nggak academic year itu tahun akademik gitu ya. Academic year ini coba kita buatkan academic year gitu ya, di sini satu tabel nih. Biar nanti ini pilihannya itu, ini kan saya lihat cuman ganjil genap ya isinya, ganjil saja. 2025 ini ganjil apa genap juga nggak ketahuan. Biasanya perkuliahan itu ganjil genap ya. Nah, ini coba kita rubah ya, kita rubah di sini. Kita bikin satu tabel dulu nih, tabel design view ya, namanya academic year ya, tahun akademik ya, atau tahun ajaran lah ya. Di sini academic ID gitu aja ya, sama academic year ya. Ini mungkin saya bikin 20 kali ya, takut kurang ya. Oke, kita simpan. Ini kita isi aja langsung datanya ya. Seberapa di sini isinya? 2526 ya. Berarti saya bikin 2025 garis miring 2026 ya. Ini ganjil ya. Satu lagi 2025 garis miring 2026 garis miring genap ya. Itu ya. Nah, sekarang kita pakai yang ganjil dulu deh ya. Nanti bisa seiring jalan ditambahkan ya. Ini mungkin masuk ke data master kali ya, si academic year ini ya. Kita coba dulu ya, sebelum ke KRS kita masukin dulu di entry data. Sini ada academic kan nih. Nah, ini nggak ada nih. Kita desain view aja dulu ya. Kita copy dari tabel dari form departemen aja ini ya, kita copy ya. Ctrl C Ctrl V, kasih nama adalah academic ya, academic ya, year. Nah, ini academic year ya. Kita desain view. Nah, ini kita klik di antara penggaris, pilih datanya ke akademik
ya, pilih academic year. Nah, isinya kita rubah di sini menjadi academic ID dan di sini academic year. Di sini namanya tahun akademik ya. Tahun akademik. Simpan, judulnya kita ganti nih namanya nih. Bukan departemen ya. Tahun akademik. Oke, kita simpan. Oke ya. Jadi kita tambahkan di sini design view. Entry data, sini tambahkan satu lagi namanya tahun akademik. Tahun ajaran. Ya, tahun ajaran itu aja lah. Nah, di sini datanya masukkan ke akademik. Yes. Kita simpan, view ya. Oke, kita lihat entry tahun ajaran. Nah, ini baru 2 ya. Ganjil kita tadi bisa ditambahkan aja terus ya, sesuai dengan perjalanan transaksi kampus ya, tahun ajarannya. Oke, ini sudah. Kita kembali ke KRS tadi ya. Kita buka KRS ya, design view ya. Nah, ini kita pilihan berarti ya di sini jadinya. Klik kanan, change to combo box. Nah, ini diarahkan datanya ke raw source-nya ke tabel academic year gitu ya. Yang diambil adalah tahun akademiknya. Ini diurut nggak usah ya, nggak usah diurut karena ngurut berdasarkan isi di data ya. Close ya. Oke. Nah, ini KRS status ini status apa? Statusnya aktif atau tidak aktif gitu ya. Gitu ya. Kita sebaiknya kita bikin satu tabel lagi ya. Tabel KRS, status KRS di sini ya. Kita bikin lagi, create tabel design view ya. Ini kita bikin namanya status KRS ya. Status KRS ya. Nah, di sini kita isi status KRS ID ya. Di sini baru status KRS ya. Statusnya ya paling 20 cukup ya. Oke, kita simpan. Boleh kita isi statusnya aktif ya, atau mana status KRS nih. Kita isi namanya aktif ya, atau cancel, atau apalah terserah ya. Yang jelas ini statusnya. Oke, lalu kita buatkan lagi formnya. Jangan lupa copy aja dari tadi sama ya, dari form departemen, Ctrl C Ctrl V ya, dibikin namanya status KRS ya, status KRS ya. Oke, nah, dibuka status KRS nya, design view, lalu kita rubah di antara ini ya, taruh di antara penggaris, rubah menjadi status KRS. Terus fieldnya adalah ID nya status KRS ID, sama ininya status KRS ya. Nah, ini labelnya kita ganti juga ya, status KRS. Oke, simpan. Nah, jangan lupa ini diganti juga captionnya nih, status KRS ya. Oke, simpan ya. Kalau kita lihat hasilnya ya seperti ini ya. Nah, ini ya, 2 ya, aktif atau cancel. Ini jangan lupa dimasukkan di form sini nih ya, design view. Masukkan di entry sini adalah status ya. Atau kalau status saya rasa nggak perlu lah ya, nggak usah ya, biarin saja lah, nggak usah dimasukkan sini ya. Ini kan apa namanya, datanya jarang berulang ya, biarin saja lah. Oke,
kita kembali lagi ke menu sini ya, transaksi KRS. Nah KRS nya ini sudah berisi ya, ini sudah, nah ini belum nih, kita rubah dulu ya KRS nya ya, ini ya, ini K nya hurufnya besar kali ya biar sama ya, rapi. Ini juga sama, K nya besar, ininya D besar ya, biar seragam aja nih tulisannya. Oke, di sini kita rubah ya KRS ini desain view. Nah di sini ini tahun akademik kayaknya agak mepet ya, kita lebarkan dikit, geser dulu ini, geser, cukuplah segini ya. Nah segini ini baru dilebarkan, tekan shift panah ke kanan ya, di blok dulu. Nah baru ini kita aktifkan status KRS nya dengan data raw source, pilih titik-titik. Nah baru pilih tabel status KRS, yang diambil adalah status KRS nya ya. Menurut nggak usah lah, ini cuma datanya sedikit. Oke, simpan, kita aktifkan dulu view. Nah ini kita lihat, nah ini sudah ada ya, aktif dan cancel. Nah lalu berikutnya kita bikin yang mahasiswa nih, sini nih ya, desain view ya. Nah mahasiswa ini student ID, berarti ini kita ngambil dari tabel kolom raw source ya, raw source, pilih ke mahasiswa ya, atau ya mahasiswa. Nah bedanya diambilnya student ID sama student name yang diambil ya, nama. Ini diurut berdasarkan nama ya. Jadi namanya diurut bukan ID-nya. Simpan, close. Nah di sini perlu diformat nih ya. Di sini kolom konnya dia dua ya. Yang pertama adalah 1 cm ya, titik koma. Yang kedua mungkin 6 cm, nama itu panjang ya. Jadi totalnya itu di list wide-nya itu adalah 7 cm. Oke, kita simpan. Nah baru kita aktifkan, coba ya. Nah ini kita dipilih. Nah ini begini ya, jadi Anda memilih akan urut berdasarkan nama gitu ya. Jadi kalau memilih tinggal berdasarkan nama gitu ya. Tuh seperti ini ya. Ya jadi bisa saja nanti yang pasti kalau di sini satu KRS ya, satu mahasiswa ya, dan 40 mahasiswa berarti satu KRS, tapi nanti di detailnya banyak ya, kira-kira gitu. Oke, mungkin untuk desain form ya, KRS sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan ke KRS detailnya ya. Oke, saya sampai sini dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.